Halo konco-konco, ketemune karo aku ndek channel Teras Movie. Channel sing isine mung sekedar review film karo duwe tujuan menghibur awakmu kabeh. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Saiki aku kate nge-review film sing alur ceritae menggambarkan perjuangan seorang anak di Iran. Film iki disutradarai oleh Majid Majidi. Film iki tayang pas tanggal 14 Mei 2021. Film iki berjudul Sun Children. Alur film iki menceritakan tentang Ali dan tiga temannya menjadi seorang buruh serabutan dan mendapatkan tugas untuk mencari sebuah harta karun yang terletak di bawah sekolah. Sehingga Ali dan temannya ini harus bersekolah agar mereka tahu seluk-beluk sekolahan ini. Pemeran di film iki ono Rohala Zamani, Muhammad Mahdi Mosafifar, Abu Fazir Zat, dan Mani Khofari. Film ini diawali di sebuah parkiran mobil. Keempat anak ini berusaha untuk mencuri sebuah ban mobil mewah. Kemudian mereka ini melancarkan aksinya, namun mereka dipergoki oleh security. Karena satu orang temannya ini ditangkap oleh satpam, Ali dan dua temannya ini keluar dan berusaha untuk membantu temannya yang ditangkap. Ali mengancam security ini dengan sebuah pisau. Kemudian mereka pun berlarian keluar untuk menghindari kejaran security tersebut. Scene berpindah di dalam kereta. Ali tidak sengaja bertemu temannya yang bernama Zara. Zara ini bekerja menjadi pedagang asongan. Ali pun mengobrol dengan Zara. Tiba-tiba ia memberikan sebuah jepitan rambut, lalu meninggalkan Zara. Zara pun tersenyum mendapat jepitan rambut dari Ali. Kemudian Ali datang ke sebuah toko makanan. Ia berniat membeli makanan untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Kemudian Ali pun berada di rumah sakit. Namun ia dilarang oleh suster untuk menjenguk ibunya sebab pada saat itu bukan waktu untuk menjenguk pasien. Namun Ali ini tetap nekat untuk menjenguk ibunya. Ia pun masuk ke sebuah pintu dan melihat ibunya tertidur dengan tangan terikat di kasur. Melihat itu, Ali nampak sedih. Pagi pun tiba. Ali menjalani hidup seperti biasanya. Ia sedang bekerja di tempat ban bekas. Ali mengambil burung milik seseorang dan membawanya kabur. Namun, ia dipergoki dan dikejar oleh orang tersebut. Namun sayang, ia tertangkap dan dibawa menemui seorang laki-laki tua yang bernama Hasim. Melihat akan hal itu, Hasim ini menyuruh Ali untuk duduk dan menanyakan keadaan ibunya. Ali menjawab bahwa ibunya masih dalam keadaan yang sama, belum ada perkembangan sama sekali. Ali ingin membawa ibunya pergi dari rumah sakit tersebut dan memiliki tempat tinggal sendiri. Mendengar akan hal itu, Hasim ini berkata akan memberikan tempat tinggal asalkan Ali dapat menemukan harta karun yang berada di bawah sebuah sekolahan. Ali pun setuju akan syarat itu. Lalu Ali berniat mengembalikan burung tersebut. Namun Hasim ini menolaknya. Hasim ini menyuruh Ali untuk membawanya saja. Scene pindah di warnet. Keempat anak ini sedang mencari informasi terkait harta karun yang dimaksud Hasim. Mereka melihat kilauan harta yang membuat mereka sangat bersemangat untuk menemukan harta karun yang berada di bawah sekolahan. Setelahnya, Ali dan ketiga temannya ini datang ke Sun School untuk mendaftar sekolah. Melihat anak ini, kepala sekolah menolak. Ia berpendapat bahwa mereka ini sudah terlambat untuk bersekolah. Kemudian Ali mendekat ke kepala sekolah dan mengeluarkan sejumlah uang untuk menyuap kepala sekolah. Namun kepala sekolah ini menolak dan malahan mengusir mereka keluar. Datang guru ke ruangan kepala sekolah yang bernama Pak Safi. Pak Safi ini melihat Ali diusir oleh seseorang dari sekolah. Ali ini terus mengoceh di lapangan. Melihat itu, Pak Safi merasa kasihan dan menyarankan kepada kepala sekolah untuk menerima Ali dan teman-temannya. Scene berpindah di ruang kelas. Pak Safi mendatangi keempat anak ini dan bertanya asal-usul mereka. Ali berdiri dan meminta izin untuk pergi ke toilet. Tapi malahan ia malah pergi ke ruangan bawah tanah sekolahan. Ia pun masuk ke ruangan itu lalu memfotonya. Scene pindah di rumah Hasim. Ali memberikan foto tadi kepada Pak Hasim.
melihat akan hal itu, Hasyim dengan spontan memberikan sebuah HP baru kepada Ali. Ali pun bahagia mendapatkan HP baru tersebut. Kembali ke ruangan bawah tanah, Ali sedang menuangkan sebuah cairan asam ke gembok tersebut agar bisa dibuka dan dimasuki oleh Ali. Scene berpindah ke Ali yang tergesa-gesa dikarenakan ia telat untuk masuk ke kelas. Ali berniat duduk di bangku, namun ia dihukum gurunya untuk mengerjakan soal di papan tulis. Ia berusaha untuk menjawab soal itu, namun ia kesusahan. Bahkan ia ditertawakan oleh teman sekelasnya. Di ruang sekolah terlihat ada 2 orang murid yang palanya bocor sempat bertengkar. Berpindah ke Ali yang berada di ruangan guru. Ia berdebat dengan gurunya mengenai kepemilikan pisau yang dibawa Ali ke sekolah. Kemudian di ruang bawah tanah, Ali ini merusak gembok di sebuah pintu. Ia langsung masuk ke dalam dengan berhati-hati. Ali turun ke bawah dan melihat sebuah terowongan. Otomatis ia masuk ke situ. Semakin dalam, terowongan itu semakin sempit dan tidak bisa dilalui Ali. Pada akhirnya Ali pun keluar. Scene pindah di stasiun. Ali dengan Zara ini berdebat di stasiun. Zara menyayangkan kenapa Ali ini mengajak adiknya untuk bersekolah hanya untuk mencari sebuah harta karun. Ali kaget mendengar yang dikatakan oleh Zara. Kembali ke rumah sakit, Ali datang ke rumah sakit dengan tujuan untuk mengeluarkan ibunya. Tapi perawat itu menolak keinginan Ali, sebab ibu Ali ini masih dalam keadaan yang kurang stabil, ditakutkan akan menyelakai orang lain. Scene berpindah, Ali mendatangi Agopas tempat ban bekas. Ia memarahi Agopas sebab ia menceritakan rahasia mengenai harta karun ke Zara. Keesokan harinya, tepat di sekolah, Ali melihat di luar ada Zara yang datang ke sekolah. Dia terkejut melihat hal itu. Kemudian Zara ini menemui adiknya dan mengambil buku yang terbawa oleh adik kesayangannya ini. Otomatis ia langsung memarahi adiknya. Adegan berpindah di ruangan bawah tanah. Ali dan temannya ini menggali lubang yang ia temukan. Ali melihat ada sebuah pintu yang berada di depan mereka. Ali terus berupaya untuk menggali terowongan itu. Scene pindah di stasiun. Terlihat Zara dikejar oleh security. Lalu ia berusaha untuk menyelamatkan Zara dari kejaran security. Mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah kereta. Akhirnya mereka lolos dari security tersebut. Keesokan harinya, para murid ini berkumpul di depan sekolahan. Mereka berkumpul ini disebabkan oleh pintu gerbang yang belum terbuka karena ditutup oleh pemilik tanah sekolahan. Ada seorang guru yang berusaha meyakinkan kepada pemilik tanah agar membuka sekolahnya ini kembali. Tidak berselang lama, terjadi keributan. Semua siswa ini berusaha memasuki sekolahan dengan menaiki pagar, dan mereka semua pun masuk ke dalam sekolahan. Scene berpindah ke kepala sekolah. Kepala sekolah ini sedang membuat video untuk mencari donatur supaya sekolah ini tidak jadi ditutup. Di lain tempat, Ali sedang belajar menggunakan bor listrik agar dapat digunakan untuk menggali terowongan tersebut. Namun Hasyim ini mengingatkan Ali untuk berhati-hati sebab bor itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Ditakutkan ada orang lain yang mengetahui Ali sedang menggali lubang tersebut. Di lapangan terlihat ada pesepak bola Iran yang melakukan video call dengan Pak Safi. Ia berniat untuk menjadi donatur sekolah tersebut. Pak Safi ini menunjukkan bakat muridnya dalam bermain sepak bola. Lalu pesepak bola ini takjub melihat bakat murid Pak Safi dalam mengolah si kulit bundal. Keesokan harinya, sekolah membuat sebuah acara untuk menyambut kedatangan para donatur. Namun banyak kursi yang tidak terisi oleh para donatur karena para donatur ini tidak datang. Mau tidak mau, acara tetap dilanjutkan. Ketika acara sedang berlangsung, Ali memanfaatkan kesempatan itu untuk melanjutkan penggalian tanah dengan menggunakan sebuah bor listrik. Adanya acara ini sangat menguntungkan Ali, sebab ia dapat menggunakan bor listrik tanpa terdengar oleh siapapun. Ia bersusah payah untuk terus menggali.
Dan pada akhirnya Ali pun berhasil menemukan sebuah lorong di balik tanah yang ia gali. Scene pindah di dalam sekolah. Datang seorang pria dengan emosi untuk mengajak anaknya pulang dan bekerja kembali. Ketika pria ini lengah, ia langsung dikeroyok oleh para murid sebab ia membawa sebuah senjata tajam. Pada akhirnya anak ini pulang dengan ayahnya. Ali pun bersedih melihat kejadian itu. Di tempat kerja, datang teman Ali dengan tergesa-gesa. Ia memberitahu Ali bahwa Zara dibawa oleh seseorang dan menginginkan uang tebusan. Dengan terpaksa Ali ini meminta bantuan kepada Pak Safi untuk menyelamatkan Zara. Lalu Pak Safi ini datang ke kantor imigran untuk menebus Zara. Tidak berselang lama, Zara pun berjalan menemui Pak Safi. Pak Safi ini sedih melihat keadaan Zara dalam keadaan rambutnya sudah digunduli oleh petugas imigran. Akhirnya mereka berempat pun pergi meninggalkan kantor imigran tersebut. Scene berpindah di pemukiman. Zara berdiri di sebuah cermin dengan muka yang sedih akibat melihat rambutnya yang sudah hilang. Kembali ke sekolah, ada seorang guru yang memergoki mereka di ruangan bawah tanah. Guru ini melihat sebuah lubang dan sebuah kabel. Otomatis guru ini bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan di ruangan ini. Dengan polosnya, teman Ali ini menjawab, ia sedang mencari sebuah harta karun yang terkubur di bawah sekolahan ini. Mendengar penjelasan itu, guru ini langsung membawa Ali dan temannya untuk menemui Pak Safi di ruangannya. Sore pun tiba. Ali datang ke rumah Pak Safar untuk berterima kasih karena tidak memberitahu kejadian ini ke Pak Safi. Adegan berpindah ke Pak Safar yang berada di dalam ruangan bawah tanah sekolahan. Pak Safar berniat untuk menggali ruangan tadi. Namun apa daya, Pak Safar tidak mampu untuk melakukannya. Ia keluar dan menyuruh Ali masuk dan membantu ia menggali ruangan tersebut. Berpindah ke kereta, Ali duduk termenung memikirkan Zara. Zara ini telah pulang ke rumah asalnya yakni di Afghanistan. Scene berpindah di sekolahan. Pak Safi sedang membetulkan bel sekolah yang sedang rusak. Tidak berselang lama, ada polisi yang datang untuk menangkap Pak Safi atas tindakannya yang memukuli seseorang. Pak Safi pun dibawa polisi keluar dari sekolah. Di lain tempat, Ali pun terus berupaya untuk menggali tanah dengan sangat bersemangat. Scene berpindah ke jalan. Ali melihat Pak Hasim ditangkap oleh polisi atas sebuah kasus. Di sisi lain, terlihat sekolah ini harus ditutup oleh pemerintahan akibat tidak mampu membayar. Scene berpindah di ruangan bawah tanah. Ali sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggali. Tidak berselang lama, usaha Ali pun berhasil. Ia menemukan sebuah gorong-gorong yang menjadi tempat harta karunnya. Ali melihat sebuah benda yang berada dalam gorong-gorong tersebut. Ia berusaha untuk mengambilnya. Ketika ia sudah mendapatkan barang tersebut, betapa terkejutnya ia. Barang tersebut adalah sebuah narkoba. Otomatis Ali pun bersedih karena usaha yang ia lakukan ini sia-sia. Dan ia merasa dibohongi oleh Pak Hasim. Kemudian Ali memutuskan keluar dari gorong-gorong tersebut. Ending dari film ini adalah Ali sedang membetulkan bel sekolah yang rusak dan terlihat sekolahan itu sudah dalam keadaan sepi tanpa satupun orang pun di sana. Cukup sekian review film Sanjit Dream ini. Semoga kalian dapat mengambil inti pesan yang ada dalam film ini. Sampai jumpa di review film berikutnya. Jangan bosan untuk nonton channel Teras Movie. Sampai jumpa di review film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.